tentang penggunaan obat insulin. Saya Sabrul Hidayat sebagai asisten apoteker. Saya Yuliana Rahmawati sebagai apoteker. Saya Susiwiyanti sebagai keluarga pasien. Saya Kanel Asisya sebagai pasien. Selamat menyaksikan. Selamat sore, selamat datang di Apotek UAB. Yang bisa saya bantu? Ini saya Mas mau nembus obat. Baik. Ini resepnya atas nama Mbak Kania dengan umur 22 tahun, berat badan 60 kg dari Dokter Putra ya Mbak? Iya benar Mas. Baik, saya siapkan obatnya terlebih dahulu. Silakan bisa ditunggu di sebelah sana ya Mbak. Atas nama Mbak Kania, kebetulan ini resepnya mendapatkan insulin. Sebelumnya apakah sudah pernah memakai insulin apa belum ya Mbak? Belum Mas. Baik, kalau begitu karena Mbaknya baru pertama kali menggunakan insulin, maka saya menyarankan untuk konseling. Tujuan konseling ini untuk meningkatkan pengetahuan apakah Mbak bersedia untuk meluangkan waktu 5-10 menit. Iya berkenan. Baik, silakan Mbak bisa konseling dengan apoteker di sini. Untuk ruangannya di sebelah sana ya Mbak. Selamat sore Mbak, silakan boleh duduk. Sebelumnya saya konfirmasi resep terlebih dahulu ya Mbak. Resep atas nama Kania, umur 22 tahun, dari Dokter Putra, betul? Perkenalkan, saya Yuliana Rahmawati selaku apoteker yang sedang bertugas di Apotek UAB ini. Sebelumnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Mbak. Apakah Dokter Putra tadi sudah menyampaikan obat ini untuk apa ya Mbak? Saya selaku keluarga Mbak Kania izin menyampaikan. Jadi untuk insulin ini digunakan untuk menurunkan kadar gula darah ya Mbak? Untuk cara penggunaannya apakah sudah disampaikan Mbak? Untuk cara penggunaannya disuntikan di area perut. Oke Mbak, mungkin ini selanjutnya pertanyaan agak sensitif ya Mbak. Apakah ada riwayat keturunan? Iya ada dari ayah saya. Untuk riwayat penyakit dari Mbak Kania sendiri apakah ada? Tidak ada Mbak. Untuk riwayat pengobatannya apakah ada Mbak? Riwayat pengobatan kemarin sempat konsumsi metformin Mbak. Apakah ada alergi obat atau makanan Mbak? Enggak ada Mbak. Baik Mbak, kalau begitu saya langsung jelaskan saja ya tentang cara penggunaan dan dosisnya. Di sini saya ada contoh pen insulin yang sesuai dengan yang diresepkan tadi, yaitu ada Novorapid. Untuk dosis yang diperoleh itu kan 10 unit per hari disuntikan di area perut pagi hari sebelum makan. Untuk cara penggunaannya, pertama-tama cuci tangan terlebih dahulu bila perlu menggunakan sabun. Kemudian pen insulin dibuka, kemudian disiapkan jarumnya, karena ini kan belum ada jarumnya ya Mbak. Disiapkan jarumnya, kemudian jarum insulin dipasang, dikaitkan sampai kencang. Kemudian dilakukan framing sebelum digunakan. Lakukan framing 1-2 unit. Tujuan framing itu untuk melihat apakah pen insulin ini bisa digunakan atau tidak. Kemudian jika sudah diatur dosisnya 2 unit, bisa ditekan pen insulinnya, ibu jari untuk menekan, kemudian 4 jari ini memegang pen insulin. Terus nanti dilihat apakah cairan insulin ini keluar atau tidak. Jika sudah keluar berarti pen insulin ini bisa digunakan. Kemudian tinggal diatur sesuai dengan dosis pada resep, yaitu 10 unit. Tinggal diputar saja sampai angka 10 seperti ini. Sebelum disuntikan di area perut, sebaiknya diusapkan dengan alkohol swab terlebih dahulu ya Mbak. Kemudian di sini saya ada contoh gambar perutnya.
diibaratkan ada 4 bagian. Jadi nanti Mbak bisa menyuntikkan insulinnya itu di area sini, atau bisa juga menggunakan 4 jari untuk menghitung jaraknya, baik itu dari arah kanan, kiri, atas maupun bawah. Dari satu penyuntikan dengan bagian yang lain itu jaraknya 1 cm ya Mbak. Sama halnya dengan area pusar, jadi tidak boleh menyuntikkan insulin di area pusar atau area dekat dengan pusar. Tadi kan sudah diatur ya Mbak dosisnya, yaitu 10 unit. Cara penyuntikannya yaitu tegak lurus, kemudian ibu jari menekan pistol insulin dan 4 jari ini memegang pen insulin. Dan jika sudah menyuntikkan sampai habis, lepas pelan-pelan pen insulin, kemudian jarumnya dilepas dari insulinnya, kemudian disimpan. Pen insulin ini ditutup kembali. Jadi pen insulin ini bisa disimpan di suhu ruang, tidak perlu disimpan di lemari pendingin. Kemudian untuk jarumnya disimpan terpisah ya Mbak. Jika nanti Mbak Kania rawat jalan, limbah jarumnya ini bisa diserahkan ke pihak rumah sakit atau apotek. Sampai sini ada yang ditanyakan Mbak? Iya, sudah jelas Mbak, sudah cukup. Baik Mbak, semoga dengan adanya konseling ini Mbak sudah tidak bingung lagi terkait cara penggunaannya dan diharapkan bisa mengoptimalkan pengobatannya. Terima kasih Mbak. Ya, sama-sama, semoga lekas sembuh. Sekian video edukasi dan konseling tentang penggunaan obat insulin dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.